Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi menetapkan 2 pelaku pemukulan karyawan bar di Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara sebagai tersangka. Maskapai penerbangan internasional asal Korea Selatan membuka rute penerbangan pertama langsung dari Incheon, Korea Selatan ke Denpasar, Bali. Berawal dari iseng memelihara kelinci, seorang warga Bangli kini sukses menjadi pengusaha peternakan kelinci. Polisi tetapkan 2 pelaku pemukulan terhadap karyawan bar The Umaha Signature di Jalan Bumba, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara sebagai tersangka. Kedua pelaku pengeroyokan merupakan warga pendatang. Mereka memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian perut dan 1 kali pada bagian pelipis sebelah kanan hingga korban sempat tidak sadarkan diri. Polisi langsung menahan kedua tersangka dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Pelaku ada 2 orang. Ini kami proses sidik lanjut, ya. Dan untuk penanganannya ada di Satreskrim Polres Badung. Terkait dengan kejadian itu, kami tegaskan bahwa kami secara internal dan bekerja sama dengan stakeholder terkait, instansi terkait, tentunya bersama-sama akan memerangi, kemudian juga tentunya kita melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek bisa dikatakan premanisme, diantaranya adalah apakah itu pengancaman dengan kekerasan, kemudian penganiayaan, kemudian perkelahian, kemudian tawuran dan sebagainya yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Kasus penganiayaan karyawan ini menjadi viral dan menarik perhatian publik. Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu pekan lalu pukul 10 malam. Kedua pelaku mengaku kesal karena korban tidak memberikan bir pesanannya karena stoknya habis. Kasus ini menarik perhatian publik karena video penganiayaan beredar luas di media sosial. Polres Badung akan bertindak tegas memberantas kriminal termasuk premanisme yang meresahkan masyarakat untuk menjaga citra Bali yang aman dan nyaman. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. KPU Kabupaten Gianyar Senin lalu mulai melipat surat suara untuk pemilihan Gubernur Bali dan Bupati Gianyar. KPU menargetkan selesai selama 4 hari. Ada 151 relawan direkrut untuk melipat surat suara. Mereka dibagi 20 kelompok dengan masing-masing beranggotakan 5-8 orang agar tertib dan memudahkan koordinasi. Relawan pelipatan surat suara ini datang dari berbagai daerah di Kecamatan Gianyar, Blabatu hingga datang dari Kecamatan Tampak Siring. Proses melipat surat suara ini dimulai Senin 28 Oktober dan diharapkan tanggal 31 Oktober sudah selesai. Gianyar kita merekrut kurang lebih 151 orang ya, seputaran masyarakat Gianyar. Kemudian kita kelompokkan menjadi 20 kelompok, yang mana satu kelompok itu antara 5-8 orang. Kita mulainya pelipatan ini tanggal 28 Oktober sampai target kita 4 hari. Jadi tanggal 31 Oktober harusnya kita sudah selesai untuk melipat surat suara. Surat suara untuk gubernur itu sesuai DPT 402.000 sekian. Kemudian untuk bupatinya itu 402.000 sekian ditambah untuk
untuk PSU. Jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur Bali dan wakilnya dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar total mencapai sekitar 800.000 lebih sesuai daftar pemilih tetap. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. KPU Bangli terus tingkatkan konsolidasi untuk memastikan tahapan pilkada serentak di Kabupaten Bangli berjalan lancar dan aman. Komisioner KPU Bangli Idewa Gede Astika Praja mengatakan, KPU berkoordinasi dengan kepolisian, Bawaslu, dan OPD untuk memastikan para calon mematuhi tahapan kampanye dan peraturan yang berlaku, termasuk menertibkan alat peraga kampanye yang bermasalah. Menindaklanjuti dan mewujudkan komitmen bersama dalam menjaga demokrasi di Bangli ini berjalan secara adil dan berkualitas. Komisioner KPU Bali IGD John Darmawan meminta seluruh jajaran KPU Bali mentaati dan menjalankan peraturan agar pilkada serentak berjalan lancar. Dengan pola koordinasi dan sinergisitas lembaga terkait bisa bekerja sama dan juga proses jalannya pemilihan kepala daerah di Bangli dan di Bali bisa berjalan dengan lancar. Diharapkan dengan kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak, proses pilkada serentak di Bangli dan Bali pada umumnya bisa berjalan dengan aman dan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.